Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Saya berharap panjenengan semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, walaupun kita harus menjalani ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah ibadah saat ini kita awali dengan bersama-sama kita berdoa dan dalam pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur. Amin. Marilah bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 396. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan ketiga. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan,
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, di saat hari ini kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa berkorban dan memberikan apa yang baik bagi kami. Di malam hari ini pula kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin dimantapkan untuk memiliki semangat menghidupi kehidupan baru pemberian Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami semuanya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Berbahagia setiap kita yang setia membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah iman yang sampai pada tujuan. Ketika kita hendak bepergian, tentu kita memiliki tujuan, memiliki bekal yang cukup, dan juga telah memilih jalan mana yang harus kita tempuh hingga kita bisa sampai kepada tujuan kita masing-masing. Walaupun banyak halangan ketika kita dalam perjalanan, kita akan selalu berusaha untuk tetap dapat sampai dengan cara apapun, walau kadang itu sulit untuk kita alami. Begitu juga halnya dengan beriman kepada Tuhan. Terkadang kita juga harus melewati masa yang sulit dan juga halangan dalam bentuk apapun juga. Jikalau kita berbicara tentang iman, tentulah ini merupakan sesuatu yang tidak berlangsung dengan cepat. Seseorang yang hendak menyatakan imannya pun memerlukan proses untuk mengenal siapa yang mereka imani, lalu ajaran apa dalam iman tersebut, dan juga tentunya ketentuan yang harus dilakukan supaya ia dapat beriman dengan setia. Tentu masing-masing orang tidaklah sama. Proses inilah yang mengajarkan kita akan hal beriman, memerlukan kesediaan dan juga kesetiaan untuk kita dapat menggenapi tujuan iman kita. Peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan juga kebangkitannya merupakan sebuah proses iman orang Kristen. Ada penggenapan janji dan juga firman yang dinyatakan kepada setiap manusia. Mengapa semua itu terjadi? Tentu supaya kita semua yang beriman kepada Tuhan Yesus ini menjadi yakin bahwa Tuhan Yesus melalui karyanya telah menyempurnakan pengharapan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya menerima anugerah keselamatan sesuai dengan rencana Allah. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Allah telah menganugerahi umat-Nya
dengan hidup baru dan juga pengharapan. Sehingga setiap orang yang percaya mampu bertahan dalam berbagai pencobaan yang mereka alami. Kalimat yang menyatakan keselamatan jiwamu dalam bacaan kita saat ini mengandung arti bahwa Allah menyelamatkan manusia secara penuh. Dengan membebaskan mereka dari segala dosa, penderitaan, kematian, bahkan kuasa kejahatan yang menyelimuti kehidupannya. Walaupun di awal pasti kita akan merasa lelah, bahkan juga hampir menyerah, karena banyak masalah, namun pada akhirnya dan kini kita telah mendapatkan anugerah keselamatan yang sempurna, itu karena iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah banyak melakukan tindakan yang nyata sebagai wujud dari karyanya di bumi, supaya banyak orang diselamatkan oleh darahnya. Sama seperti proses iman kita kepada Tuhan yang terus bertumbuh dan diproses melalui banyak peristiwa, begitu pula penggenapan karya Allah bagi setiap orang percaya melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus ini terus diwartakan dan bahkan digenapi di tengah-tengah kita. Kesaksian dan nubuat nabi-nabi yang tersurat di dalam Alkitab ini merupakan proses yang terus berkesinambungan. Kebenaran dan penggenapan itu terus dilakukan melalui Tuhan Yesus yang telah hadir dan menyertai kehidupan kita. Proses inilah yang seharusnya membuat kita yakin bahwa beriman kepada Tuhan itu bukan merupakan sebuah tindakan yang salah. Karena kita telah melihat, bahkan kita telah mengalami bahwa semua kesaksian itu benar dan sempurna. Bahkan jemaat Kristen perdana juga mengakui bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan kini semua itu telah digenapi, sehingga membuat iman kita kepadanya semakin sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, pastilah kita tahu tujuan yang akan kita capai, yaitu dengan melakukan semua kebenaran dan rencana Tuhan dalam hidup kita, serta setia pada jalan-jalan Tuhan sampai pada keselamatan sejati yang kita dapatkan. Betapa menggembirakan warta keselamatan dan hidup baru yang dialami oleh para umat Tuhan saat itu. Walaupun kita tahu bahwa mereka terlebih dahulu harus mengalami pencobaan, bahkan ada tantangan untuk dia harus bertahan dalam imannya, tetapi mereka pada akhirnya mendapatkan sukacita dan keselamatan. Semua peristiwa yang pernah dialami oleh umat Tuhan saat itu mengajarkan kepada setiap orang percaya untuk membangkitkan semangat menjalani kehidupan yang baru, mencapai tujuan iman yang penuh dengan pengharapan dan kesetiaan kita. Tentu itu bukan berarti kita bertindak semaunya sendiri, tetapi kita mau diatur oleh Tuhan kita. Ketika Tuhan memberikan masalah dalam kehidupan kita, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli atau menghukum kita dan meninggalkan kita. Namun Tuhan ingin melihat kesungguhan iman kita dan juga kesetiaan kita kepadanya. Percayalah bahwa semua berkat, kemudahan, dan keselamatan yang kita peroleh saat ini itu merupakan buah dan kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan,
setiap kita yang masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan karya keselamatan Tuhan Yesus, marilah kita bersama memelihara iman kita kepadanya. Sekarang kita telah mengenal, sekarang kita telah melihat, mendengar, dan bahkan mengalami betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kita. Sebesar apapun pencobaan-pencobaan yang kita alami, janganlah sampai menghentikan iman kita kepadanya. Teruslah berharap kepada Tuhan dan berjalanlah dalam jalan-jalannya. Peliharalah iman kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan penyertaan-Nya yang kita rasakan setiap hari melalui persembahan yang boleh kita kumpulkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersama iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 453, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati dan berdoa. Kami kembali datang kepadamu Tuhan dalam ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Bersama-sama kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami tetap dapat memelihara iman kami hingga pada akhir hidup kami, pada tujuan kami setia kepada Tuhan. Kami saat ini menyerahkan persembahan yang boleh kami kumpulkan menjadi wujud syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa ini tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, tetapi inilah persembahan kami yang telah kami persiapkan dan juga menjadi ungkapan syukur kami hari ini. Kiranya Tuhan menyucikan dan menyempurnakan persembahan kami yang kami haturkan kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami juga teringat dalam suasana kecemasan, ketakutan yang kami alami, dalam suasana COVID-19 yang masih menjadi ancaman bagi banyak jiwa di
bangsa kami. Kami berdoa untuk para medis dan juga dimanapun tempat yang menjadi tempat isolasi dan juga perawatan bagi para korban. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap para medis yang boleh berlelah-lelah untuk melayani dan juga memberikan kesembuhan bagi banyak jiwa. Kami menyerahkan kesabaran mereka, biarlah semua Engkau berkati menjadi kesempurnaan atas karya keselamatan Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk para korban yang kini masih dalam masa perawatan. Tuhan kiranya juga menjamah dan memulihkan mereka, sehingga saudara-saudari kami dimanapun berada boleh menerima anugerah kesembuhan yang dari Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemerintah kami, dari Bapak Presiden hingga di daerah-daerah. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kebijaksanaan di dalam situasi yang sangat sulit ini untuk dapat menjadikan seluruh warga negara Indonesia merasakan aman, damai, dan juga mengalami kecukupan di dalam bidang kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan memampukan setiap para pemimpin bangsa kami, bahkan memberikan kesehatan kepada mereka yang setiap hari berjaga-jaga dan juga harus melakukan banyak hal untuk menyelamatkan seluruh warga negara Indonesia. Kami pun juga berdoa untuk GKJW Jemaat Sitiarjo dan juga GKJW secara umum. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui jemaat-Mu yang ada dimanapun berada, secara khusus di Sitiarjo, kami semakin menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan juga semangat kebangkitan Tuhan menjadikan kami juga bersemangat untuk bersekutu di dalam keluarga kami dan juga saling memberi berkat keselamatan kepada yang lainnya. Kami menyerahkan setiap pelayan yang ada pun juga seluruh warga jemaat, biarlah kami tetap disatukan dalam terang kasih-Mu. Kami menyerahkan Tuhan juga setiap warga negara Indonesia dan juga warga gereja yang ada di tempat ini. Biarlah semua dapat bersatu padu di dalam pemerintahan yang boleh ada di sekitar kami, yaitu pemerintahan yang ada di Sitiarjo. Tuhan memberkati kami dan memampukan kami untuk dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab kami dengan sempurna. Kami juga menyerahkan setiap keluarga yang bergumul di dalam menyikapi adanya COVID-19 ini, Tuhan kiranya meneguhkan hati, memberikan keberanian untuk tetap memelihara apa yang menjadi kapasitas untuk membentengi diri dari penyebaran virus corona ini. Kami menyerahkan Tuhan, kami yang mengusahakan pekerjaan, Tuhan memberikan sesuai dengan harapan kami yang sakit Tuhan pulihkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, dan kami yang bersedih Tuhan hiburkan. Kami menyerahkan segenap keluarga kami, bahkan anak-anak yang kini harus menjalani sekolah dari rumah mereka masing-masing, biarlah Tuhan tetap menolong, memberikan kemampuan, kepintaran kepada anak-anak kami untuk tetap bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Inilah Tuhan seruan ungkapan syukur dan juga permohonan kami kepadamu. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445, kita nyanyikan bait yang pertama. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekat dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu,
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengakhiri ibadah kita saat ini dan tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa dalam suka duka kita, Tuhan memberkati dan memampukan setiap kita. Mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati, menerangi dan menyelamatkan saudara semua mulai saat hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.